kritik terhadap GBLA atau homegrown Persib itu adalah kritik yang membangun menurut saya. Tinggal bagaimana manajemen Persib merespon itu semua. Mereka coba invest, coba mereka chip in untuk membangun infrastruktur, berarti ada satu hal lain yang coba dipinggirkan. Salah satunya adalah apa? Biasanya prestasi tim akan menurun. Ini contoh ya, kayak misalnya ketika pembangunan Emirates Stadium dari Arsenal, Arsenal tidak banyak melakukan pembelian saat itu. Untuk perayaan yang never stop, segerin dengan Hydro Coco. Don't stop the celebration. Kita tahu baru-baru ini nih banyak boboto yang iri pada Bali United karena melihat Bali United memiliki fasilitas latihan yang lebih proper lah ya ketimbang Persib Bandung, dan juga pelatih Persib Bandung nih Igor Tolic juga sudah mengeluhkan ya fasilitas latihan Persib Bandung yang dinilai kurang memadai nih untuk persiapan tim jelang musim baru. Nah, kalau melihat fenomena ini, Bang Akmal, Mas Habib melihatnya kira-kira sih apa yang bikin faktor manajemen Persib Bandung nggak sebagus Bali United nih perihal pembangunan fasilitas latihan. Padahal kita tahu kalau dari prestasi di lapangan kan Persib luar biasa ya, sudah hat-trick gelar juara Super League, di Asia juga pelan-pelan udah mulai bersaing. Seperti apa, Bang Akmal? Ya, kalau saya mau ambil general dulu gitu. Ini masalah mindset mengembangkan dan membangun klub profesional di Indonesia yang salah. Kita mindsetnya adalah juara, itu aja gitu. Padahal klub-klub luar membangun sepak bolanya dengan klub profesionalnya. Yang pertama dibangun adalah pondasinya. Salah satu pondasi klub profesional kan kalau kata AFC ada 5, ya kan? Legalitas, kemudian juga infrastruktur, ya finansial, kemudian aspek sporting, pembinaan usia muda, dan yang terakhir SDM. Ya, salah satunya adalah yang nomor 2 tadi, infrastruktur. Setelah legalitas, infrastruktur. Nah, ini yang kemudian dilupakan oleh banyak klub di Indonesia sampai kemudian muncullah Bali United dengan proyek mega proyeknya ya, membangun pusat pelatihan di Gianyar yang sangat luar biasa, bahkan sekarang banyak dilirik klub-klub luar negeri untuk latihan juga. Timnas bahkan latihan di situ ya. ya. Latihan di situ. Pandai Purnama. Artinya Bali United berpikir lebih ke depan dibanding klub-klub Indonesia lainnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sejarahnya adalah klub-klub kita kan awalnya dari per semua. Perserikatan ya. Nah, perserikatan yang dulu dibangun untuk menciptakan semangat kedaerahan. Dalam konteks itu menggunakan kendaraan sepak bola kan, Persib, Persebaya, makanya kemudian supporternya militan semua gitu kan, termasuk Persija gitu kan. Nah, tapi waktu itu kan prinsipnya adalah pemerintah, baik itu gubernur, wali kota maupun bupati membangun infrastruktur, klub menggunakan sebagai tempat mereka untuk berlatih dan bertanding. Nah, ini yang kemudian pada akhirnya kita dinabobokan oleh hal-hal semacam ini. Nah, inilah yang kemudian membuat menurut saya Bali selangkah lebih maju karena dia bukan klub yang dalam tanda kutip ya milik daerah. Dia dibangun dengan konsep pertama adalah konsep sepak bola industri, dan ini menjadi proyek percontohan untuk tim-tim lain. Sebagai contoh misalnya Persita Tangerang itu mencontoh apa yang dilakukan Bali United ketika mem-BOT stadion yang sekarang namanya Indomil Arena. Ya, cuma kan problemnya adalah di problem aturan negara. Jangan sampai kemudian di BOT habis itu pejabat pemerintahnya ditangkap karena penyalahgunaan wewenang. Itu yang banyak ditakutkan. Saya bicara dengan Bang Zaki Iskandar. Ya, kebetulan karena dia kemudian adalah Persita, jadi akan lebih mudah gitu kan. Nah, kalau kemudian banyak klub-klub yang agak sulit seperti di Jakarta dan sebagainya, itu yang kemudian harusnya pemerintah ini punya visi besar. Kalau kemarin Pak Prabowo kan gitu kan ngomongan, mana nih Pak Erik, saya sebel nih kita belum bisa lolos Piala Dunia gitu kan. Nah, artinya harusnya di situ digambarkan pemerintah harus turun tangan, ada impres percepatan pembangunan sepak bola nasional yang salah satunya adalah aspek infrastruktur dibenahi. Katanya kan pemerintah sudah membangun atau merehabilitasi ya Bib ya, 20 lebih stadion. Nah, PUPR ya? Iya, PUPR. Bagaimana kemudian stadion itu habis direhabilitasi atau direnovasi, kemudian diserah terimakan kepada klub-klub di sana gitu kan. Sehingga aspek legalitasnya tidak bermasalah. Nah, banyak kan stadion-stadion yang habis dibangun kemudian belum bisa digunakan, misalnya
Stadion Banten, Internasional Banten kan sempat lama nggak bisa dipakai karena serah terimanya belum bisa dilakukan karena masih banyak masalah yang belum dihadapi. Nah, salah satunya saya melihat di GBLA ini kan Persib kan tempat latihannya sekarang di samping GBLA gitu kan. Nah, apakah kemudian serah terimanya ini belum selesai sehingga kemudian pembangunannya jadi setengah-setengah, ini juga harus kita lihat secara umum gitu, secara global, bukan kemudian misalnya oh iya nih lama nih dibanding Bali United, ya barangkali aja ada aspek hukumnya yang belum selesai di sana. Tapi saya melihat gini, perjalanan Persib kan ini sangat luar biasa. Persib dulu pertama kali Persib sejarahnya latihan atau camp home base home groundnya dia kan di Sidolik. Sidolik itu dibangun oleh Frans Sidolik, pejabat dari Belanda kan. 1903 Persib mengawali kiprahnya dengan latihan di sana. Setelah dari Sidolik kemudian pindah Stadion Siliwangi latihannya di dalam stadion, ya kan, masih dalam stadion. Setelah dari stadion pindah ke Subang. Nah sekarang kan pindah ke samping GBLA itu kan, yang rencananya akan menjadi proyek mercusuar Persib kan, yang dia akan bangun banyak lapangan di sana. Training center lah ya. Cuma kan permasalahannya adalah kenapa kemudian bisa tersendat. Kan ada dua faktor yang bisa tersendat. Yang pertama tadi soal perizinan atau soal penggunaan, apakah aspek legalnya sudah bisa dilakukan. Yang kedua aspek keuangan. Yang ketiga mungkin yang paling penting aspek orientasi. Nah ini yang kemudian mungkin Boboto melihat dari orientasinya, Persib lebih melihat orientasi prestasi. Tapi lupa untuk membangun infrastruktur dan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan. Ya gengsi dong sebagai Boboto, masa klub besar hat-trick juara, lapangan latihannya jelek kan gitu kan. Tapi memang harus seperti itu, supporter mengkritisi klubnya gitu kan. Sehingga kemudian klub bisa mawas diri dan juga bisa bekerja sesuai dengan apa yang harus mereka lakukan. Jadi menurut saya kritik terhadap GBLA atau homegrown Persib itu adalah kritik yang membangun menurut saya. Tinggal bagaimana manajemen Persib merespon itu semua. Gimana Mas Taufik? Ya menarik ya, tadi juga banyak yang udah diutarakan Mas Akmal, tapi saya sepakat dengan masalah orientasi karena pada sejarahnya banyak klub-klub juga tidak di Indonesia, di Eropa pun ketika mereka coba invest, coba mereka chip in untuk membangun infrastruktur, berarti ada satu hal lain yang coba dipinggirkan. Salah satunya adalah apa? Biasanya prestasi tim akan menurun. Ini contoh ya, kayak misalnya ketika pembangunan Emirates Stadium dari Arsenal tidak banyak melakukan pembelian saat itu. Juventus Stadium saat itu juga Juve benar-benar menghemat pengeluaran mereka, mengeluarkan budget. Mungkin saat ini Persib udah 3 kali juara. Secara prestasi ini salah satu yang terbaik di Indonesia yang pernah ada dalam sejarah sepak bola Indonesia. Kalau menurut saya mungkin ini bicara proses juga. Mungkin setelah ini after mereka juara, mereka coba mencari target lain. Mungkin ini tadi ada bilang legalitas, saya juga sepakat. Mungkin karena stadion-stadion di Indonesia kan mostly kebanyakan dimiliki oleh Pemkot ataupun Pemprov. Dan saya juga melihat mungkin Persib juga mencoba melakukan yang namanya negosiasi kapan bisa melakukan pembangunan di stadion atau di lapangan pendamping dari GBLA yang dimana sekarang menjadi training campnya Persib Bandung. Jadi juga ini bagian dari proses lah. Untuk Boboto juga mungkin bersabar, terus juga mencoba memberikan insight kepada manajemen Persib bahwa memang tim yang bagus itu, AFC, semuanya juga pasti bilang salah satu faktor paling fundamental itu infrastruktur. Stadion yang layak, tempat latihan yang layak. Bahkan kalau saya lihat juga sebenarnya Persib memiliki stadion lain selain Sidok itu Arca Manik yang bisa dimaksimalkan juga. Tapi mungkin juga manajemen punya pandangan lain untuk melihat apa stadion yang paling tepat, atau maksud saya lapangan paling tepat untuk menjadikan home ground-nya ataupun tempat training camp-nya Persib Bandung. Tapi ini bicara proses, pasti setelah ini manajemen Persib bakal berpikir dalam, dan menurut saya mungkin perlu waktu cukup singkat lah, nggak perlu lama untuk Persib merenovasi, merehab tempat-tempat yang dimana akan menjadi tempat training camp-nya Persib Bandung untuk menjadi tempat latihannya Maung Bandung. Jadi di GBLA ganti jadi GBLP. Apa tuh? Gelora Bandung Lautan Persib. Itu dia. Mungkin setuju tadi kata Mas Labib, mungkin ya kata Bang Akmal juga, ya mungkin salah satu kenapa manajemen Persib Bandung agak menahan dalam pembangunan training center, ya karena memang ada target yang lebih besar, ingin bersaing di Asia, dan pasti mereka butuh
pemain yang lebih berkualitas. Iya. Dan itu yang bikin mereka agak nahan mungkin dalam pengeluarin duit untuk training center karena uangnya udah kepake buat membeli pemain-pemain top kan. Kita tahu kayak Luka Menalo, Gakuto Natsuda, tentu itu mereka-mereka pemain-pemain ini yang didatangkan dengan biaya yang nggak mudah kan. Betul. Tapi harapannya manajemen Persib bisa lebih aktif lagi mencari uang ya. Itu nantinya uang itu juga bisa digunakan untuk pembangunan training center itu Betul. sendiri. Jadi kalau kita sebenarnya salah satu sumber pendapatan klub kan training center juga bisa didapatkan menjadi salah satu sumber pendapatan karena di Eropa sekarang kan tour stadium aja udah itu menjadi dia salah tuh. satu pendapatan gitu. Betul. Ini yang kemudian harus ini. Saya jadi teringat gini, kalau tadi Labib cerita Arsenal, dia mau telik saya karena saya fans Arsenal. Itu cerita- Padahal dia pendukung Juventus gitu. Iya, Contoh, benar. contoh. Contoh. Apa sumber pendapatan klub sekarang kan misalnya adalah sponsorship, ya kan, TV right yang Betul. didapat dan tiket penonton, kemudian merchandise. Ini kan 4 sumber pendapatan. Jadi dari 4 sumber pendapatan ini aja, semua klub boleh ditanya semua pengelola klub apa ada yang untung? Belum ada yang untung. Iya, Klub-klub di Indonesia pasti jebol semuanya. Nah, saya belajar dari apa yang dilakukan oleh Galatasaray. Galatasaray itu investasinya, dia awalnya membangun sebuah camp yang tadinya buat mes pemain, yang sampai akhirnya menjadi mes Indekoi itu, yang akhirnya menjadi proyek bisnis properti, ya kan, hotel-hotel. Kemudian ada lagi Riva dan juga Triva yang kemudian proyek perumahan. Kalau di Indonesia namanya yang dilakukan oleh Menteri Perumahan itu kan, membangun perumahan layak huni lah gitu kan. Nah itu kan bagian dari bisnis yang harusnya bisa juga dikembangkan oleh klub Indonesia saat ini. Jadi aspek sepak bola, bisnis di sepak bola, kalau cuma ansih bicaranya sepak bola, itu pasti akan tekor terus. Jadi klub-klub di luar itu udah mulai mendiversiasikan bisnisnya bukan cuma di sepak bola, di properti, kemudian termasuk ya kenapa kemudian Dewa United bisa begitu cepat akselerasinya. Dia kan mendiversifikasikan bisnisnya bukan cuma di sepak bola, bahkan dia udah satu-satunya klub yang sudah IPO kan. Sehingga kemudian uangnya bisa dapat udah IPO, udah masuk bursa saham. Sempat ada rumor Persib bakal IPO kan? Iya, cuma kan bedanya gini, untuk IPO itu kan tidak mudah, harus ada laporan keuangan yang jelas, kemudian prospektus bisnis yang kuat, dan ini yang agak sulit ketika sudah berhadapan, saya katakan tadi, dengan klub-klub yang dulu dibangun sebagai bon-bon zaman perjuangan kan. Perserikatan ini kenapa? Karena banyak yang di bawahnya yang dulunya tidak termanajemen dengan baik gitu kan. Misalnya perebutan soal hak saham dan sebagainya. Kalau kemudian Bali bisa cepat, dia beli klub, kemudian dia bangun, dia dengan prospek bisnis yang tinggi, dia investasi lapangan yang pada akhirnya ke depan, yang saya tahu tuh misalnya di Bali United, di samping-samping lapangan nanti akan dibangun bungalau juga kan yang bisa disewakan. Artinya itu yang harus jadi proyek percontohan untuk klub-klub di Indonesia. Tapi yang menarik gini, Bur, ini yang bedanya Persib dengan Persebaya. Persebaya belakangan supporternya protes ketika Azrul Ananda mengatakan saya akan bangun camp latihan, fasilitas latihan. Cuma Persebaya pada akhirnya supporternya bonek bilang jangan itu dong, prestasi dong gitu kan. Nah, beda sama Persib kan sekarang. Sebalik ya. Kenapa kemudian jadi orientasi pemikiran supporternya berbeda? Saya memahami. Kalau Persib kan tadi kata Labib udah 3 kali juara berturut-turut lagi gitu. Kalau Persebaya kan kayak Arsenal, terakhir juara tahun 2004. Iya kan? Sehingga kemudian rasa rindu terhadap juara itu yang membuat supporter pada akhirnya orientasinya beda. Gue pengen prestasi ini udah lama nggak juara. Itu yang membedakan mungkin saat ini konteksnya antara Boboto yang menginginkan prioritas utama sekarang Persib fokus dalam pembangunan infrastruktur sebagai istana mereka. Istana Maung Bandung lah istilahnya gitu kan. Istana Pangeran Biru. Yang sementara bonek dalam hal ini merindukan Persebaya kembali bisa jadi juara. Bisa jadi ini juga orientasinya akan sedikit berbeda dengan Persija gitu kan. Karena Persija juga udah punya pusat pelatihan. Walaupun misalnya fasilitas yang dibutuhkan untuk semuanya belum semua terlengkapi. Tapi kalau untuk jadi klub profesional memang ini bagian yang harus terus didorong gitu. Jangan sampai, saya pengalaman kan dulu kan juga pernah pegang Persiraja juga gitu kan, mau latihan sewa lapangan, kalau belum bayar sewa nggak boleh latihan. Gitu kan. Tapi kalau punya gitu. Punya ini tersendiri ya bisa jadi itu akan mempermudah dan mengurangi biaya pengeluaran. Sekarang kan kalau kita lihat Persib itu 1 tahun habis 2,7 miliar ya kan. Pengelolaan GBLA. Sementara di satu sisi Bali United hanya butuh 500 juta untuk 1 tahun lagi, ya kan. Artinya
bukan mustahil sekarang Indomil Arena yang jadi markas Persita lebih murah lagi dari Bali United karena program BOT itu. Jadi sekarang selain membangun infrastruktur, Persib juga manajemennya harus memastikan apakah GBLA bisa dihak gunakan, hak guna pakai sekaligus hak guna sewa yang bisa digunakan oleh Persib. Sehingga kemudian nanti Bib, ketika main bola nggak ada lagi larangan karena lapangan mau dipakai. Nggak ada gerbang-gerbang digembok lagi tuh. Iya. Kan dulu ada cerita lapangan-lapangan ketika mau masuk gerbangnya atau gerbangnya semuanya digembok-gembokin. Nggak ada cerita lagi misalnya Persija mau main di JIS nggak bisa dipakai karena udah disewa buat partai politik, buat konser dan sebagainya. Kenapa? Karena pengelolaannya sudah dipegang langsung oleh manajemen klub gitu kan. Sehingga manajemen klub udah tahu tuh ini ada jadwal gua, harus diutamakan adalah jadwal pertandingan. Ketika kemudian tidak ada jadwal pertandingan seperti sekarang nih bisa digunakan untuk sewa pertunjukan dan lain sebagainya. Yang pasti jaminan adalah fasilitas rumput dan juga infrastruktur terkait dengan sepak bolanya harus dijaga benar-benar. Nah, ini Mas Labib, kita tahu kalau dari penjelasan Mas Akmal tadi sangat jelas. GBLA tuh mungkin perlu dikomersialisasi juga seperti tur stadium atau mungkin opsi menjual naming right gitu mungkin nggak? Sangat mungkin. Kita melihat bahkan tim sekelas Persita Tangerang aja yang kita tahu dia hanya tim, ya kalau kita lihat prestasinya bukan papan tengah ya, bahkan masuk 5 besar aja enggak, tapi dia bisa menjual names right-nya ke salah satu produk atau brand besar di Indonesia. Bahkan kalau saya lihat, saya pengen bahkan kalau yang dijual oleh Persita ini kan ke brand lokal ya. Menurut saya kalau kayak Persib Bandung, Persija, Persebaya itu bisa brand internasional dan potensinya apakah ada dan bahkan besar menurut saya. Jadi ini kalau tadi nambahin Bung Akmal tadi mengatakan bahwa akan sangat sulit klub-klub Indonesia kalau hanya mengandalkan pemasukan dari tiket penonton. Itu karena saya lihat klub-klub di Indonesia masih terorientasi tiket penonton sebagai pemasukan utama. Baru merchandise, tetapi harus ada pengembangan yang lain. Dan saya juga melihat tim-tim baru bisa dikatakan seperti Dewa United, Bali United mencoba melakukan akselerasi yang berbeda. Mereka menjual beberapa cara agar supporter bisa datang ke lini bisnis dari klub-klub tersebut. Ini kan juga berkaitan dengan sport tourism ya. Bahkan sebenarnya mungkin karena faktor penambah untuk Bali United karena mereka ada di Pulau Dewata yang kita tahu ini identik dengan tempat liburan, tempat wisata. Tapi Bandung juga kita tahu tempat liburan. Jakarta pusat ibu kota juga bisa dijadikan tempat orang datang. Jadi menurut saya ini bagian dari kreativitas dari masing-masing manajemen bagaimana menciptakan cara untuk menambah pemasukan tidak hanya dari pertama tiket penonton, yang kedua dari merchandise. Karena kalau bicara merchandise juga kalau saya lihat cuma beberapa klub kok yang bisa menjual merchandise-nya gitu kayak jersey ya paling utama gitu. Mungkin di tahun 2025-2026 yang penjualannya cukup kencang, cukup laris itu Persib dan juga PSM Makassar yang saya catat. Dan saya memang sepakat dengan bagaimana cara-caranya klub-klub Indonesia coba berpikir lebih kreatif untuk mendatangkan pundi-pundi uang dengan membuka cara yang baru gitu. Jadi tapi jangan kayak PSM Makassar juga, Stadion Mato Angin digusur sampai sekarang nggak dibangun. Padahal itu sponsornya udah aparelnya udah brand internasional ya. Udah brand Jerman ya. Udah brand Jerman sayang banget gitu. Tapi bicara di BOT kan dengan kemudian diganti nama, rebranding nama stadion itu juga salah satu hal yang yang harus dilakukan ya udah dilakukan misalnya Persita dengan artinya stadion-stadion lain kan juga bisa misalnya stadion Haji Agus Salim nanti namanya stadion sederhana atau stadion pagi sore Padang misalkan gitu kan yang menarik ini bicara penamaan stadion yang paling untung kan lagi di Piala Dunia nih kan walaupun logonya ditutup karena bukan sponsor dari FIFA kan tapi akhirnya viral juga itu karena pas ditutup pakai kain tetap logo utamanya kelihatan bentukannya kan. Tapi emang saya akuin waktu kemarin siaran AFC Challenge League Dewa United kan main di Stadion Indomilk Arena. Saya lihat stadion logo Indomilknya ditutup pakai kain. Tapi sebagai kita yang aware dengan brand, apalagi brand besar ya Indomilk itu menurut saya itu untuk level skala multinasional ini udah lumayan besar gitu. Tetap kelihatan kok dari kainnya kan bentuk fontnya kelihatan gitu. Tapi itu kan bagian dari kreativitas yang sudah dilakukan oleh pihak Persita. Saya berharap tim-tim yang lebih mumpuni, tim-tim yang lebih besar secara tradisi juga bisa mengcopy apa yang dilakukan. Tapi juga melihat juga kalau tidak salah tidak banyak klub yang
hak guna pakainya tuh lebih dari 50 tahun Betul, ya. iya. Yang saya lihat sekarang kan Persib Bandung tuh 30 30 tahun. 30 tahun. Bali United 99 tahun. Madura United juga lebih dari 50 tahun menggunakan Gelora Pamekasan juga. Jadi seharusnya memang hak guna pakai itu juga bisa dilakukan oleh klub-klub lain dengan mencoba berdiskusi dengan Pemkot atau Pemprov setempat untuk menggunakan stadion. Jangan tiba-tiba stadionnya pas mau dipakai ada clash tuh antara Pemkot dan Pemprov di utara sana tuh. Benar-benar. Ya kadang-kadang kan permasalahannya gitu, permasalahannya BOT 25, 30 tahun, 50 tahun, pejabatnya 5 tahun gitu. Dan pejabat kan kadang-kadang ganti kebijakan. Nah, ini yang menurut saya pemerintah dalam hal ini, pemerintah pusat inilah yang kemudian harus disiapkan perangkatnya. Makanya saya bilang tidak bisa kemudian serta-merta pemerintah menargetkan Indonesia lolos Piala Dunia tanpa kemudian ada peran serta pemerintah dalam kaitannya dengan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan gitu kan. Jadi harusnya ada payung hukum yang kemudian halo Pak Prabowo gitu kan, yang bisa kemudian dibuatkan sehingga pemerintah daerah nggak ragu untuk mem-BOT-kan stadion-stadion mereka agar kemudian diswastanisasi. Iya. Go! Untuk perayaan yang never stop, segerin dengan Hydro Coco. Don't stop the celebration!